Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan perencanaan pengajaran yang saya kutip dari bukunya Profesor Dr. Azumardi Azra MA yang berjudul Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam, yang tentunya selalu ada dalam suatu kegiatan pengajaran karena merupakan hal yang dapat mempengaruhi proses pengajaran hingga tercapai tujuan belajar. Nah, isi dari pembahasan kita kali ini akan membahas tentang pengertian, kemudian lanjut ke model-model atau macam-macam model-modelnya. Yang bisa kita lihat, model tradisional, kemudian model Banati, kemudian model Camp, model IDI, dan juga model PPSI. Sebelumnya kita ke pengertian dulu ya. Nah, secara umum diartikan sebagai sebuah kerangka konseptual yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, model dalam perencanaan pengajaran itu merupakan sebuah kerangka konseptual atau kerangka acuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan adanya sistem instruksional atau pengajaran dapat mengikat satu kesatuan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi proses belajar mengajar serta tercapainya tujuan belajar. Sebelumnya, instruksional itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan juga instruksional. Sistem sendiri itu merupakan satu kesatuan perangkat yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Nah, kemudian instruksional sendiri diartikan sebagai pengajaran atau pembelajaran, sehingga bisa kita simpulkan artinya seperti yang tadi. Sistem instruksional atau sistem pengajaran itu merupakan suatu hal yang saling mengikat dan saling mempengaruhi sehingga terjadi proses belajar mengajar serta tercapainya tujuan belajar. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam macam-macam modelnya. Yang pertama, bisa kita lihat adalah model tradisional. Model tradisional sendiri mulai dari instruksional objektif atau tujuan pengajaran, kemudian entry behavior atau penelaah kemampuan. Jadi di sini di dalam penelaah kemampuan, siswa diberi soal atau kita sebagai pendidik mengetes seberapa paham atau seberapa tinggi IQ mereka. Kemudian lanjut kepada instruksional prosedur atau proses mengajar. Yang terakhir, performance assessment atau penilaian. Seperti judulnya sendiri, model tradisional lebih simpel karena model tradisional masih digunakan pada saat dulu, bukan sekarang. Kemudian yang kedua adalah model Banati. Di sini ada dua alur nih. Yang pertama, merumuskan tujuan, menganalisis kegiatan, mendesain sistem pengajaran, pelaksanaan, dan langsung kepada mengadakan perbaikan atau evaluasi. Sedangkan pada alur yang kedua itu dengan cara merumuskan tujuan, kemudian mengembangkan teks, lanjut ke pelaksanaan, dan juga mengadakan perbaikan. Itu adalah model Banati, ada dua alur. Kemudian yang ketiga ada model Camp. Hampir sama, cuma dalam model Camp ini lebih terinci atau lebih banyak. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari pengajaran tersebut apa? Kemudian kedua, karakteristik siswa. Kita sebagai pendidik harus memahami dulu dong tentunya karakteristik siswa. Kemudian kita akan menentukan tujuan khusus. Kemudian isi materi. Setelah kita menentukan isi materi, tujuan khusus, mengamati karakteristik siswa, kita melakukan tes awal. Kemudian kita lanjut kepada skenario pembelajaran atau strategi belajar mengajar. Jadi setelah kita menentukan 5 tadi, kita harus berpikir nih, skenario apa ya yang baik buat kita lakukan atau yang mau kita terapkan kepada para peserta didik tersebut. Selanjutnya, koordinasi penunjang pengajaran. Itu seperti sumber dana dan biaya, kemudian fasilitas yang tersedia di sekolah, kemudian peralatan, waktu, dan juga tenaga. Untuk yang ke-8,
itu adalah evaluasi. Tentunya dalam setiap model atau dalam setiap pembelajaran pasti kita akan menemui evaluasi. Setelah kita merancang 7 tadi, pasti kita akan menemui evaluasi. Untuk yang selanjutnya adalah model IDI atau kepanjangan dari Instructional Development Institute. Sudah pasti kita bisa menangkap ya artinya sendiri dari institut. Jadi model IDI ini adalah model yang dikembangkan oleh university atau universitas yang ada di Amerika Serikat. Nah, itu beranggotakan dari beberapa universitas. Dalam model IDI ini dibagi menjadi 3 atau terbagi menjadi beberapa tahapan. Itu ada 3. Yang pertama adalah define, kemudian develop, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, penentuan. Untuk yang pertama sendiri ini adalah penentuan. Tentunya nggak hanya 3 ini dong, ada cabang-cabangnya. Nah, yang pertama define atau penentuan. Jadi itu terdiri dari identifikasi masalah, analisis latar belakang, pengelolaan organisasi. Sedangkan dalam pengembangan itu juga ada 3, identifikasi masalah, pemilihan metode, penyusunan prototip, dan juga evaluasi. Untuk yang terakhir ini evaluasi itu ada 2, tes uji coba dan juga analisis hasil. Kita yang terakhir nih, ada model PPSI atau Program Pengembangan Sistem Instruksional. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah dengan merumuskan tujuan masalah, kemudian dilanjut dengan menyusun alat evaluasi, menentukan materi belajar, merencanakan program kegiatan, dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan. Nah, di sini yang berbeda itu dari menyusun alat evaluasi lah. Sebelumnya kan kita menemui evaluasi itu dalam akhir pembelajaran atau dari modelnya ada di akhir. Sedangkan di sini model evaluasi sendiri sudah disusun secara awal atau sudah disusun dari awal. Jadi setelah kita melaksanakan program pembelajaran, kita akan melakukan evaluasi yang telah disusun tadi. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang perencanaan sistem pengajaran pendidikan agama Islam. Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih.